This is so messed up. Even by my standards. Open the door. Truth or dare, beautiful. Diawali dengan seorang wanita yang membakar hidup-hidup seorang wanita lain di sebuah toko di perbatasan internasional. Dan inilah Truth or Dare. Scene berpindah, ini adalah Olivia, seorang YouTuber muda yang baik hati, dan ini adalah Marky, teman terdekat Olivia sekaligus teman sekolah. Marky mengajak Olivia untuk liburan musim semi karena mereka akan segera lulus dan berpisah untuk mengejar mimpi mereka setelah lulus sekolah. Olivia menolak ajakan Marky karena dia lagi asik bikin konten sosial. Namun Marky mengancam mencabut pendaftaran dan perkumpulannya jika dia benar-benar tidak ikut berlibur. Lalu muncul Penelope dan pacarnya Tyson yang ikut memaksa Olivia untuk ikut berlibur. I told Habitat you got shingles. I mean, you're a feeble set of hands for 1 week. I mean, you're really just being selfish if you don't come with us. Dan ternyata Brad dan Lucas, kekasih Marky, sudah bersiap menunggu mereka untuk berlibur. Lalu mereka berenam meluncur menuju Meksiko dengan riang dan gembira. Lalu di suatu pesta mereka mendarat. Olivia dan Lucas yang lagi bikin video harus berhenti sejenak karena Olivia melihat Marky yang udah teler dan malah joget-joget sama orang yang gak dikenal. Lalu gak disengaja Olivia bertemu dengan Ronnie, teman sekolah mereka juga. Saat Olivia dan Ronnie berbincang-bincang, tiba-tiba ada seseorang yang menegur Ronnie dan teguran itu hampir membuat mereka baku hantam. Pria ini berkenalan dengan Olivia, dia bernama Carter. Dan gak diduga mereka berdua ngobrol sampai pesta itu selesai. Lalu kelima teman Olivia datang karena ini adalah malam terakhir mereka di Meksiko. Pen tidak ingin segera kembali ke hotel. Lalu Carter menawarkan mereka untuk ikut ke tempat rahasia untuk melanjutkan malam. I don't want to go back to the room. I know a place we can go. I'm sorry, who are you? Before life tears us apart. Dan mereka pun berangkat. Ternyata Carter membawa mereka ke bangunan bekas gereja di atas bukit. Setibanya di sana, Olivia berputar mengambil video dokumentasi tempat itu. Dan Olivia menemukan sebuah foto lama dan sesuatu yang berbau busuk di dalam guci kecil. Dan tiba-tiba, Yo, chill out, O-Dog, it's just me. si Ronnie ngintilin mereka sampai ke tempat itu. Karena sudah hampir pagi, mereka akan segera kembali ke hotel. Namun Carter menawarkan untuk bermain game. Carter memberikan permainan yang bernama Truth or Dare. Cara bermainnya adalah memberikan pilihan pada satu teman sebelum memberi pertanyaan. Olivia, truth or dare? Pilihannya adalah jujur atau tantangan. Jika memilih jujur, maka dia harus menjawab dengan jujur atas pertanyaan yang akan diberikan. Kalau memilih tantangan, dia harus melaksanakan tantangan itu. Seru kan? Lalu mereka bertanya dan menantang satu sama lain. Namun keceriaan berubah saat Tyson bertanya kepada Marky tentang apakah Marky tahu kalau sepertinya kekasihnya Lucas naksir sama Olivia. You aware that Olivia is in love with your boyfriend? Tentu saja pertanyaan itu membuat keadaan menjadi tegang dan membuat sedikit pertengkaran. Untungnya situasi cepat meredam. Lalu Penelope bertanya kepada Carter, Truth or Dare, dan Carter memilih Truth. Sebenarnya maksudnya apa Carter membawa Olivia ke tempat ini? Jawaban Carter sangat membingungkan dan mengejutkan. Carter memang sudah menjadikan Olivia targetnya untuk membawa mereka ke tempat itu untuk bermain game itu. You all up here to play this game because I'm okay with strangers dying if it means I get to live. Sorry, but you should have told me to piss off. Lalu dia pergi. Olivia yang bingung mengejarnya, tapi Carter mengatakan kalau game ini nyata dan harus dijawab atau taruhannya adalah nyawa. Dan tiba-tiba, Tell the truth or you die. Do the dare or you die.
okay? Olivia sangat bingung dengan apa yang dia alami barusan. Lalu mereka semua pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka sudah kembali ke sekolah. Olivia mulai mendapatkan teror-teror berbentuk tulisan. Namun Olivia mengira itu adalah ulah Ronnie. There's nothing on your car. Except your idea of a lame joke. Do you think that's funny? Think what's funny? Sampai suatu hari di perpustakaan, Olivia mengalami kejadian aneh yang membuat dia membuka rahasia Marky di depan umum. Truth or dare? Truth or dare? Marky's constantly cheating on Lucas! True? Marky, I don't know what's going on. Scene berpindah ke sebuah bar di mana Ronnie sedang mencoba menggoda seorang wanita. Tapi tiba-tiba Ronnie mengalami hal aneh juga sampai dia mati kepentok meja biliar. Truth or dare, Ronnie? Creepy and sexy. Hello, friends and neighbor. Sedangkan di tempat lain, Olivia sedang menceritakan kepada teman-temannya tentang apa yang dialami di perpustakaan. Olivia mengalami hal aneh sejak kembali dari Meksiko. Lalu mereka semua mendapatkan pesan video matinya Ronnie. Tentu saja itu membuat mereka semua kaget. Olivia yakin kalau semua kejadian yang terjadi berkaitan dengan permainan mereka di Meksiko. Dan Olivia mencoba bersikeras agar teman-temannya percaya kepadanya. The truth or you die. Do the dare or you die. Guys, tell me I'm not crazy! Tiba-tiba Lucas datang untuk mengambil tas dan pergi. Tidak sampai di situ, kini giliran Lucas yang mengalami hal yang aneh. Lucas mendengar bisikan-bisikan yang memanggilnya, namun dia berusaha untuk mengabaikannya. Lalu Lucas merasakan sakit yang luar biasa di lengannya. Ternyata entah dari mana tangan Lucas sudah terbakar berbentuk kalimat tanya, truth or dare. Olivia yang lagi nontonin fotonya sendiri, dia mendapat telepon dari Marcus. Marcus berkata kalau dia percaya kepada Olivia dan dia juga melakukan tantangannya untuk mengatakan isi hatinya kepada Olivia. Feelings for Olivia since we met. I wonder what it'd be like to wake up next to her. Oh God, please tell me you didn't hang up. Setelah itu, Olivia mengumpulkan semua temannya. Olivia merumuskan kalau kejadian berantai ini mengikuti urutan permainan yang mereka lakukan di Meksiko. Olivia mencoba memberi tahu Marky, tapi Marky yang masih marah karena Olivia membocorkan rahasianya, dia jadi tidak peduli. Namun Olivia, Lucas, dan Brett tetap meyakinkan Marky. Karena yang berikutnya adalah giliran Marky. Told us the truth, the game is real. Carter also said refuse to play and you die. Dan tiba-tiba Marky mendapatkan pesan di ponselnya. Because in the picture, your turn is next. Truth or dare? Dan Marky memilih dare yang mengharuskan dia mematahkan tangan Olivia. Break Olivia's hand. Obviously this was... What are you doing? You have to do it. What? This is so messed up. Even by my standards. Just do it. Oh, don't tell me you're a fucking coward like your dad. Scene berpindah ke rumah sakit. Brett dan Marcus menunggu Olivia di rumah sakit. Dan saat Brett membeli cemilan, tiba-tiba Brett mendapatkan gilirannya. Come on. Karena Brett memilih jujur, dia dipaksa mengatakan kejujuran kepada bapaknya yang kebetulan ada di rumah sakit itu juga. What are you doing here? My job. I want the truth. Lalu giliran Tyson. Tyson yang masih nggak percaya kalau permainan itu nyata, dia menghindari teman-temannya. Tapi teman-temannya tetap mencoba melindunginya, namun sayang mereka terlambat dan Tyson KO. Where's Tyson? Is med school interview what? I just have one final question. No, wait! What are you doing? Scene berpindah ke kosan. Pen yang lagi depresi karena pacarnya tewas, dia mabuk-mabukan dan gilirannya hampir tiba. Teman-temannya menyuruh Pen lebih baik memilih jujur saat gilirannya nanti. Lalu Pen diantar ke kamarnya karena sudah teler.
Di tempat lain, Olivia mencari tahu di internet apa saja yang berkaitan dengan permainan itu. Nggak diduga, Marky menemukan berita yang berjudul perilaku aneh seorang wanita setelah berlibur ke Meksiko. Lalu Olivia mencoba menghubungi wanita itu menggunakan Facebook. Namun di tempat lain, kini giliran Pen. Pen yang sudah memilih jujur, dia dipaksa untuk memilih tantangan karena peraturan permainannya adalah 2 jujur dan 1 tantangan. Begitulah kira-kira, ya. Truth. That's not how this game works. Olivia dan yang lainnya berusaha menjaga agar Pen tidak jatuh dan tewas. Fine. What do we do? Be careful. It's gonna be okay. Get under her. If I cheat, if I don't do the dare. I know. Lanjut, ternyata Olivia mendapatkan balasan di Facebooknya dan mereka semua pergi untuk menemui wanita itu. Setelah bertemu, wanita itu mengatakan kalau dia dan teman-temannya yang memulai permainan itu sebagai karma karena sudah merusak area terlarang. Dan ternyata wanita itu juga mendapatkan tantangan untuk membunuh Olivia. Namun Pen yang mencoba melindungi Olivia, dia tewas, dan wanita itu juga tewas karena tidak bisa menuntaskan tantangan yang diberikan. I'm so sorry, Olivia. Setelah kembali dari kantor polisi, Olivia dan yang lainnya mencari tahu lagi tentang permainan itu di internet. Dan Lucas mendapatkan artikel kalau ada pembantaian dan hanya ada 1 orang wanita yang selamat di Rosarito. Dan tiba-tiba Olivia mendapatkan gilirannya lagi. He dared me to sleep with Lucas. Olivia mengatakan kepada Marky kalau dia mendapatkan tantangan nganu sama si Lucas. Marky yang mendengar itu langsung pura-pura ke warkop. Lagi enak-enaknya, si Markus mendapat giliran yang memaksa dia berkata jujur. Siapa yang paling dia cintai? Lalu Shin berpindah ke warkop. Marky mendapatkan gilirannya jujur. Ternyata selama ini dia masih menyimpan pistol ayahnya yang dipakai untuk bunuh diri. Kembali ke Olivia dan Markus yang melanjutkan pencariannya di internet mendapatkan alamat wanita yang selamat dari pembantaian di Rosarito. Dan mereka berdua langsung meluncur ke alamat itu. Setelah sampai, mereka bertemu dengan wanita tua yang tidak bisa berbicara. Dia bercerita tentang masa lalunya yang pahit di Rosarito. Ada seorang wanita yang sakit hati kepada pendeta yang sangat jahat. Lalu wanita itu memanggil iblis yang bernama Kalux. Lalu Kalux membunuh pendeta itu dalam satu permainan dengan cara merasuki salah satu anak perempuan. Namun karena Kalux itu pendusta, dia menginginkan permainan itu terus dimainkan hingga memakan lebih banyak korban lagi. Kalux bisa disegel di dalam guci yang ditutup dengan menggunakan lilin setelah dibacakan mantra. Namun wanita bisu itu kaget ketika dia tahu kalau sudah ada yang memecahkan guci di Rosarito. Lalu dia memberitahu yang bisa menyegel Kalux hanyalah orang yang memanggilnya dengan pengorbanan potong lidah. It was broken and there was something inside it. Whoever broke the pot will have to do the same. It was you who summoned the demon? Shin berpindah. Karena mantra itu berbahasa Spanyol, Lucas memberikannya kepada Brett untuk diterjemahkan. Mantra sederhana yang berbunyi, "Aku telah memanggil iblis, bungkamlah suaraku agar iblis itu lenyap." I've called upon an evil, silence my voice so the evil is no more. Lalu tiba-tiba ayah Brett datang dan mengajak ngobrol di luar. Tapi saat Brett berbincang dengan ayahnya, tibalah gilirannya. Brett ditantang untuk mencuri pistol ayahnya dan menodongkannya ke ayahnya hingga ayahnya meminta ampun untuk nyawanya. I need you to beg for your life. Sungguh pilihan sesat. Saat Brett mencoba berusaha untuk ayahnya meminta ampun, sayang Brett harus tewas di tangan polisi lain. Just beg. Put down the gun. Shin berpindah ke kantor polisi dan sekarang tinggal Olivia, Lucas, dan Markus.
Tiba-tiba saja Olivia mendapatkan gilirannya. Olivia ditantang untuk mengatakan rahasia yang paling terdalam kepada Marky. Yeah, you got that right, Olivia. Olivia berkata sebelum ayah Marky bunuh diri, dia hampir memperkaya Olivia dan dia bunuh diri agar Marky tidak mengetahui kecabulannya kepada teman anaknya sendiri. Tentu itu membuat Marky sangat terpukul. Lalu dia pergi. Lalu Olivia diinterogasi oleh polisi. Dalam wawancara singkat terungkap kalau Sam masih hidup. Sam adalah orang yang membuat segel dari Calyx terbuka. Dan yang gak disangka ternyata Sam adalah Carter, orang yang mengajak mereka ke Rosarito. Lalu Olivia dan Lucas kembali ke kosan untuk menjemput Marky. Tapi Olivia menemukan Marky yang hendak bunuh diri. Marky merasa putus asa atas permainan Truth or Dare. Namun Olivia mengatakan kalau dia telah menemukan Carter. Lalu mereka pergi menemui Carter. Setelah bertemu, Olivia memberitahu agar mereka segera ke Rosarito. Namun Carter menolak dan terjadilah adu jotos. But we all have to go back to the mission. Piss off. Terpaksa Olivia menodongkan pistol dan mereka pergi ke Rosarito. Try me. I dare you. Sesampainya di tempat itu, Carter langsung dipaksa membaca mantranya 7 kali. Tapi tiba-tiba Lucas lagi-lagi mendapatkan gilirannya. Lucas harus memilih salah satu di antara Olivia atau Marky yang harus dia bunuh. Tapi Lucas berusaha untuk tidak melakukan tantangan itu. Seperti sebelumnya, bagi siapa yang tidak menjalankan permainan dengan benar, dia akan kerasukan dan bunuh diri. Tapi kali ini Lucas berbeda, dia kerasukan dan berusaha membunuh Carter. Carter yang sudah 7 kali membaca mantra sekarang harus mengorbankan lidahnya. Tapi sayang, saat Carter hampir menyelesaikan ritualnya, Lucas berhasil membunuhnya, lalu dia bunuh diri. Dan kini hanya tersisa Marky dan Olivia. Olivia berpikir dia akan mencoba keluar dari permainan ini. Karena yang berikutnya giliran Marky, Olivia meminta Marky untuk memilih tantangan dan Marky harus menembak Olivia. Trust me. Dare. Who wants me to shoot you? You gotta trust me, Marky. Don't do it. I trust you. Olivia mencoba menarik Calyx dalam permainan. So truth or dare, asshole. Setelah Calyx memilih jujur, Olivia bertanya cara keluar dari permainan itu hidup-hidup. Dan nyatanya tidak bisa. Olivia harus mencari pemain baru dengan cara mengundang mereka ke tempat itu atau mereka berdua pasti mati. Olivia yang hidup di zaman modern, dia berpikir cepat. Dia live Instagram dan mengundang mereka yang Played a menyaksikan. game of truth or dare. The game is real. I killed 5 of my friends. I'm so sorry, but I have to ask you. Truth or dare? Dan tiba-tiba habis.